Hai semuanya, selamat datang di channel Joserio. Kali ini aku akan mengadakan serangkaian diskusi. Temanya tentang seputar literasi. Mengapa literasi? Karena semenjak kecil aku sudah menikmati kegiatan membaca. Banyak sekali cerita yang sudah aku baca. Sampai saat ini mungkin ada lebih dari 450 novel yang telah aku selesaikan. Tentu saja pengalamanku membaca memiliki banyak sekali manfaat. Namun kali ini ada 3 manfaat dasar yang bisa aku bagikan. Yang pertama, membaca novel atau cerita membuat kita memiliki pengetahuan yang luas. Pengetahuan yang luas itu membuat belajar di sekolah jadi lebih mudah. Kedua, membaca novel juga mengasah nurani kita. Kita belajar merasakan kegembiraan, duka cita, kecemasan, dan kekhawatiran, serta rasa ingin tahu. Ketiga, membaca novel juga membuat kita kreatif. Para penulis menuangkan ide-ide yang kadang tidak masuk akal melalui tokoh-tokohnya. Dengan membaca cerita-cerita itu, kita pun jadi ikut-ikutan kreatif. Oh iya, video ini aku buat sebagai implementasi nilai-nilai dasar yang dipegang teguh oleh SMA Kolese de Brito, yaitu komitmen. Minimal 12 minggu ke depan, aku akan membagikan kisah-kisah dan pengalaman literasi sebagai latihan untuk berkomitmen di dalam karya. Selamat menikmati dan jangan lupa subscribe dan ketuk lonceng agar kalian tidak ketinggalan video-video. Terima kasih. Hai semuanya, perkenalkan saya Pak Markus, ayah dari Joserio. Kali ini saya hendak mengajukan sejumlah pertanyaan terkait dengan tema yang diangkat oleh dirinya di rangkaian video ini. Secara khusus tema yang diangkat adalah literasi. Keterampilan membaca karya tulis atau karya literatur apapun menjadi sangat penting dalam realitas hidup hari ini dan hari-hari mendatang. Generasi muda dituntut untuk mampu membaca berbagai jenis teks. Tidak hanya sekedar membaca, tentu saja, tetapi juga memahaminya. Tidak hanya cukup memahami isi teks, tetapi juga membuat keterkaitan di antara berbagai isu yang terkait dengan pengalaman hidupnya sendiri. Dan yang lebih penting adalah dibutuhkan keterampilan untuk mengumpulkan informasi, mengolah informasi tersebut, dan merumuskan kembali ke dalam produk baru. Nah, tanpa berpanjang kata, mari kita tanyakan pertanyaan pertama. Rio, bagaimana kok dulu sampai tertarik membaca? Dulu, sewaktu kecil, kira-kira pada umur 2-3 tahun, saya itu belum bisa membaca. Maka saya sangat senang ketika mama itu membacakan Franklin. Nah, lalu aku pun berpikir, daripada mendengarkan cerita Franklin dari mama, mending aku baca sendiri. Akhirnya dari situ aku pun mulai belajar membaca. Nah, bagi yang belum tahu Franklin, judul lengkapnya itu adalah Franklin the Turtle. Buku Franklin the Turtle adalah buku anak-anak dari Kanada, ditulis oleh Paulette Burgos dan diilustrasikan oleh Brenda Clark. Bahkan buku ini pun sudah diadaptasi ke series televisi 2 kali, yaitu tahun 1997 dan 2011. Jadi buku ini cukup terkenal di kalangan anak-anak. Baik, terima kasih atas jawaban yang menarik. Jadi pertanyaan berikutnya adalah, waktu kamu dibacakan oleh mamamu, itu apa sih pengalaman yang paling mengesan? Terima kasih pertanyaannya. Sebenarnya ada 3 alasan. Yang pertama, cara mama bercerita. Ketika membacakan Franklin itu tadi, mama itu bisa membuat tulisan menjadi hidup.
karakter itu bisa muncul dan antar satu karakter dengan karakter yang lain nadanya dibedakan. Alasan yang kedua, Mama itu setia dan konsisten. Ini lucu karena Mama sendiri bukan seorang pembaca yang baik. Tapi ketika menemaniku, all out-nya kok tingkat dewa. Terus, alasan terakhir adalah kerapian. Buku Franklin yang banyak itu tadi, koleksi-koleksinya disampuli plastik. Kemudian ketika mau dibaca, semua koleksi dikeluarkan sehingga aku bisa menunjuk mana yang mau dibacakan. Sesudah selesai, koleksi itu semua ditata rapi sehingga tidak berantakan dan enak untuk dipandang. Jadi buku Franklin itu bahkan sampai sekarang tidak rusak karena sudah disampuli tadi dan dijaga dengan baik. Terima kasih, Rio. Waktu Mama sering membacakan kamu cerita Franklin itu kan bapakmu sedang studi lanjut di tempat yang lain sehingga tidak bisa menemanimu dalam hidup keseharianmu. Sebenarnya kamu bisa menirukan nggak toh gaya Mama membaca cerita-cerita untukmu? Ya, karena Mama itu pas membacakan Franklin udah lama, tapi saya coba dulu ya. Ini buku Franklinnya, maaf kalau belum pernah melihat, tapi ini Franklinnya sendiri tembus karena pakai green screen jadi tembus. Nah, aku akan coba membaca sedikit aja biar kalian paham lah maksudnya gimana. Saya akan membacakan. Franklin sudah bisa meluncur di tepi sungai. Ia sudah bisa berhitung, menarik resleting, dan mengancingkan kancing bajunya sendiri. Franklin juga sudah bisa mengikat tali sepatunya. Meskipun demikian, Franklin belum bisa menelan 76 lalat dalam waktu sekejap. Tetapi, Franklin mengatakannya kepada teman-temannya bahwa ia bisa melakukannya. Dengan kata lain, Franklin telah berbohong. Kebohongannya dimulai ketika ia sedang bercakap dengan teman-temannya. Saat itu Bear, si beruang, berkata, "Aku bisa memanjat pohon yang paling tinggi di taman ini." Lalu Bear memanjat pohon itu dan berusaha mencapai puncaknya. Kemudian Hawk, si elang, berkata, "Aku bisa terbang menyeberangi kebun beri tanpa harus mengepakkan sayapku." Hawk segera terbang menuju hutan, lalu menyeberangi kebun beri tanpa mengepakkan sayapnya. Beaver, si berang-berang, tak mau kalah. Dengan bangga ia berkata, "Aku bisa menebang pohon dengan gigiku." Beaver segera menggerogoti sisi batang sebuah pohon, lalu menggerogoti sisi yang lain. Serpihan kayu berjatuhan di sekitarnya, dan tak lama kemudian pohon itu pun tumbang. "Aku juga bisa membendung air," kata Beaver lagi. Franklin tidak bisa memanjat pohon. Ia juga tidak bisa menebang pohon dan tidak bisa terbang. Franklin lupa dengan apa saja yang bisa dilakukannya, maka ia berbohong kepada teman-temannya. "Aku bisa menelan 76 lalat dalam sekejap," kata Franklin. Teman-temannya terkejut. Mereka menatap Franklin dengan heran. Dan selanjutnya, saya tidak akan lanjutkan supaya teman-teman semua penasaran. Kita lanjut saja ke pertanyaan selanjutnya. Ya, Rio, kamu memang pandai membuat orang penasaran biar menjadi pembaca sendiri. Itu cara yang baik ya. Cara membuat orang penasaran. Ya. Tapi terlepas dari rasa penasaran biar teman-temanmu yang mencari sendiri itu saya setuju. Nah, ini pertanyaan terakhir dari Bapak. Jadi kan kamu mempunyai banyak pengalaman dengan membaca itu. Dari ceritanya sendiri, ada nggak toh yang mengesan yang mau kamu sampaikan ke teman-temanmu? Nah, pertanyaan Bapak kali ini adalah pertanyaan yang tidak mudah. Karena saat Mama menceritakan kisah Franklin kepadaku, itu sudah sekitar 13 tahun yang lalu saat aku masih berumur sekitar 2-3 tahun. Tetapi bisa dikatakan intisari dari Franklin itu sendiri mengangkat hal-hal yang sederhana. Misalnya, Franklin berhasil menalikan sepatunya, kemudian bisa menaiki sepeda sendiri, kemudian yang paling terpenting bisa belajar menghargai teman,
kemudian memahami orang lain, bahkan belajar berbagi makanan dan tidak egois. Nilai-nilai tadi yang paling penting untuk kehidupan seorang manusia yang bisa ditanamkan dari kecil gitu. Karena ini memang targetnya untuk anak-anak. Baik, terima kasih. Pertanyaan tadi sudah dijawab dengan baik, dan ini artinya kita sudah di penghujung video pertama. Jadi sebagai kesimpulan, Rio atau lebih tepatnya Jose Rio itu telah belajar membaca literasi semenjak kecil, dan mamanya dalam hal ini itu menjadi sosok sentral yang sangat penting untuk meletakkan dasar literasi bagi dirinya. Rasa ingin tahu, kemudian juga berulang-ulang dibacakan, dan kemudian dengan intonasi yang hidup dan konsistensi yang ditunjukkan dari sosok mamanya Rio itu menjadi dasar yang kuat bagi dirinya untuk tumbuh sebagai seorang yang literate, yang melek huruf. Video-video berikutnya tentu akan mengelaborasi lebih jauh tentang bagaimana keluarga Rio, Jose Rio, ini menghidupi semangat literasi. Dan jangan lupa tunggu 1 minggu sesudah ini. Terima kasih telah menonton, dan semoga video ini membawa manfaat yang lebih besar bagi kita semua. Terima kasih.